Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Vivien Sueni dengan NIM 1850063. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen resiko proyek. Resiko menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah kegiatan pastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk minimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian proses manajemen risiko proyek, lihat pada gambar. Kemudian perencanaan. Yang pertama itu input, faktor lingkungan, aset produksi organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Kemudian teknik, planning, meeting, and analysis. Output, rencana manajemen risiko, metode, peranan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi, peluang, dan dampak risiko. Kemudian identifikasi risiko. Input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Kemudian teknik, dokumen review, brainstorming, DLP, interview, road case identification, shoot analysis, classic, teknik diagram. Kemudian output, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akan penyebab, kategori risiko yang update. Kemudian perencanaan respon risiko. Input, risk management plan, risk register. Kemudian teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman kesempatan, strategi respon kontingen. Kemudian outputnya, risk register atau updates, project management plan, risk rate container agreement. Kemudian risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang masuk terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Kemudian strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan. Kemudian transfer, pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Kemudian mitigate, pengurangan peluang dan suatu dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batasan yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya special process company, joint venture. Kemudian kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasikan dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Kemudian rencana kategori risiko, yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Kemudian risk Brown and Strat. Gambar tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Kemudian membuat grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesempatan dari sekumpulan ahli bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Kemudian matrik probabilitas.
probabilitas. Matriks probabilitas dapat berisi gambar probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contohnya ada di bawah ini. Seperti begini. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek. Kemudian usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Kemudian residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perompokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.